Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek, para jamaah musholah Al-Fat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia kali ini kita semua masih diberikan karunia, taufik serta hidayah dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih bisa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, yaitu berusaha berupa menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan berthalabul ilmi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal dalam berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asrun Mujibatun lin Najah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, yaitu 10 kunci keselamatan. Dan insya Allah kita masih memasuki atau masih berada di kunci yang ke-6 di pertemuan yang ketiga. Jadi ini merupakan pertemuan ketiga dari kunci yang ke-6. Insya Allah mudah-mudahan ini pertemuan terakhir di kunci yang ke-6. Dan di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan mulai memasuki kunci yang ke-7. Kunci yang ke-6 yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala dari kunci-kunci keselamatan, yaitu kasratud du'a wal luju'i ilallah, yaitu memperbanyak doa dan bersandar atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampaikan di pertemuan pertama bahwa doa adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Di pertemuan yang kedua, apa doa yang hendaknya kita perbanyak, yaitu doa meminta apa? Doa meminta hidayah, ya, yang termaktub di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jadi doa yang paling banyak hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa meminta hidayah. Kemudian di pertemuan yang ketiga ini kita akan memasuki pertemuan terakhir di kunci yang ke-6 ini. Sebelum kita membahas kitab ini, ya, kami ingin sedikit bercerita, ya, tentang ceritanya Syekh Abdul Razak, ya. Jadi Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ini hafizahullah ta'ala pernah bercerita, ya. Dan cerita ini kami dengar dari salah satu kajian Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Kisahnya, suatu hari Syekh Abdul Razak ini sedang mengisi kajian di Masjidil Haram di tempatnya para askar, ya, para polisi yang menjaga sekitar Ka'bah. Tiba-tiba setelah selesai kajian, ada salah satu askar atau polisi tersebut mendatangi Syekh Abdul Razak, kemudian mengenalkan temannya. Wahai Syekh, teman saya ini sudah lama menjadi askar, menjadi polisi di sekitar Masjidil Haram. Maka kata Syekh,
bertanya kepada orang tersebut, betul kamu sudah lama menjadi askar atau polisi di sini? Iya Syekh, betul. Maka Syekh Abdul Razak kembali bertanya, apa fenomena atau kejadian yang menakjubkan yang engkau dapati selama engkau bertugas? Ya. Karena kita tahu Masjidil Haram itu, Ka'bah dan sekitarnya, Hajar Aswad, Multazam itu adalah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian askar ini bercerita, ya. Suatu hari saya pernah mendengar ada orang yang berdoa, entah itu orang Aljazair atau orang Tunis, ya kata dia. Dia berdoa dengan suara yang cukup keras, ya. Sehingga saya bisa mendengar isi doanya. Dan dia berdoa sambil menangis, sambil merengek-rengek. Dan dia mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa, ya Allah, semua orang sudah punya anak. Teman-teman saya punya anak, tetangga saya sudah punya anak, saudara-saudara saya sudah punya anak, tapi saya belum punya anak, ya Allah. Padahal saya sudah menikah sekian lama. Saya juga sudah berusaha ke sana ke sini, sudah berusaha berobat ke sana kemari, tapi belum terlihat hasilnya, ya Allah. Maka hanya berharap kepadamu, ya Allah, saya memohon agar saya bisa punya seorang anak. Setelah itu selesai, kemudian sampai waktu berjalan sekitar 15 atau 17 tahun. Orang itu kembali ke Masjidil Haram, datang lagi, ya. Kemudian seperti biasa polisi ini sedang bertugas, ya. Tiba-tiba kata polisi ini, saya mendengar orang berdoa dengan suara yang saya ingat 17 tahun yang lalu. Kata polisi, Allah takdirkan saya ini hafal suaranya dan hafal wajahnya, ya. Tetapi pada saat ini berdoanya beda dengan doa yang pada saat itu. Doanya, laki-laki ini berdoa, ya Allah, matikanlah anak saya, katanya. Kalau yang pertama doanya apa? Minta anak. Sekarang doanya, ya Allah, matikan anak saya. Dia telah berbuat durhaka kepadaku. Dia telah memalukan keluarga, ya Allah. Tidak ada yang dilakukannya kecuali menghinakan kami, ya Allah. Disebutkan kenakalan-kenakalan anaknya tersebut. Ya Allah, cabut nyawa anak saya, ya Allah. Ya. Lalu saya melihat dia, kata polisi tersebut, dan saya ingat ini orang 17 tahun yang lalu yang pernah berdoa minta anak. Akhirnya ditarik orang tersebut agak jauh dari kerumunan. Kemudian laki-laki atau polisi ini mengatakan kepada laki-laki tersebut, bukankah kau yang 17 tahun lalu berdoa minta punya anak? Kata laki-laki itu, iya betul. Lalu askar tersebut mengatakan kepada laki-laki ini, kau telah berbuat zalim kepada anakmu 2 kali. Nah ini pagi loh, kenapa saya yang zalim? Kan anak saya yang nakal, ya. Maka dijelaskan oleh askar tersebut, dinasihati oleh askar tersebut, zalim yang pertama, ketika kau meminta anak, kamu hanya meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku anak. Engkau tidak meminta kepada Allah agar diberikan anak yang solih. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami, kepadaku anak yang solih. Begitu juga doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku anak dari engkau, dari sisimu, seorang anak yang baik, seorang anak yang solih. Sementara engkau hanya meminta kepada Allah, mengatakan kepada Allah, ya Allah, semua orang punya anak, saya belum punya anak, karuniakan saya anak. Engkau gak meminta anak yang solih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedzalimanmu yang pertama kepada anakmu. Yang kedua, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah, ya Allah berilah hidayah kepada anakku. Tapi justru kau berdoa apa? Meminta kepada Allah suruh apa? Dicabut nyawa anakmu. Ini zalim yang kedua, kata askar tersebut. Maka subhanallah, orang ini terperanjat, sadar, kaget setelah dinasihati oleh polisi tersebut, askar tersebut. Akhirnya orang ini dibawa lagi ke Ka'bah,
Kemudian orang ini berdoa lagi sambil menangis-nangis, sambil merengek-rengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya diberikan hidayah. 1 tahun kemudian orang ini berangkat umroh lagi. Berangkat umroh lagi bersama anaknya. Bersama anaknya kemudian hendak mencari polisi tadi. Qadarullah polisi tersebut sedang tidak bertugas. Akhirnya dia tanya kepada temannya bahwasanya dia ingin bertemu dengan polisi tersebut karena saya mengenalnya begini dan begini. Akhirnya diajak dia ke tempat polisi tersebut dan bertemulah laki-laki ini dengan polisi tersebut dan anaknya. Dan anaknya terlihat sudah baik. Anaknya seorang remaja yang nampak solih. Maka ditanya anaknya ini kepada polisi tersebut, apa yang menjadikanmu mendapat hidayah? Ya, apa yang menjadikanmu mendapat hidayah? Kata anak ini menjawab, saya juga tidak tahu. Ya, tiba-tiba saya mendengar suara azan pada waktu asar dan saya ingin mendatangi masjid. Dan saya langsung sholat asar di sana. Setelah itu saya ingin bertobat kepada Allah, kemudian sadar akan dosa-dosa yang telah saya lakukan. Dan ternyata setelah dihitung-hitung, setelah diurut-urut, dicocokkan, ternyata waktu anak itu mendengar azan dan ingin bertobat, bertepatan saat bapaknya itu berdoa kepada Allah, meminta hidayah untuk anaknya. Ya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah bosan kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoalah kepada Allah itu seperti seorang anak yang rengek-rengek minta kepada orang tuanya. Karena itu salah satu faktor terkabulnya sebuah doa seorang hamba. Makanya kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala di sini mengatakan fat-du'a'u wal-luju'u ila Allah. Fat-du'a'u wal-luju'u ila Allah. Berdoa ya dan bersandar kepada Allah wal ilhahu alaihi bisu'al, dan merengek-rengek ketika meminta kepada Allah, ketika berdoa kepada Allah, min a'dhami mujibatin najah, termasuk sebab yang terbesar dari sebab-sebab keselamatan di dunia wal akhirah, yaitu keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Walihada kanal anbiya, dan dahulu juga para nabi alaihimussalam yad'un Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah bin najati, meminta apa? Keselamatan. Fayastajibullahu lahum, dan Allah pun mengabulkan doa-doa mereka. Wa yunajjihim mimma nazala bihim, dan Allah selamatkan mereka dari azab ketika kaumnya itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika, di antara doa-doa para nabi tersebut, doaun nabiyillahi Nuh, doanya Nabi Nuh alaihi salam. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi inna qaumi kadzabun. Ya. Nabi Nuh berkata apa? Qala rabbi inni qaumi kadzabun. Ya Allah, kaumku telah mendustakan aku. Ya. Jadi Nabi Nuh itu kan berdakwah pinten tahun, Pak? 950 tahun. Dan dakwahnya itu enggak seminggu sekali, 1 pekan sekali atau 1 pekan 2 kali kayak kajian kita ya. 1 pekan 2 kali atau 3, enggak. Dakwahnya itu lailan wa nahar, dakwahnya itu malam dan siang. Setiap hari malam dan siang didakwahi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh alaihissalam ini. Sampai akhirnya kaumnya Nabi Nuh ini bosan, Pak. Bosan apa? Didakwahi oleh Nabi Nuh. Akhirnya mengatakan apa? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta tajidalana. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, kamu telah banyak berbantah-bantahan dengan kami. Sungguh kamu telah berbantah-bantahan dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Ya. Nabi Nuh disuruh pemberitahuan untuk bertauhid, kaumnya enggak mau. Nabi Nuh suruh taat kepada Allah, kaumnya enggak mau. Jadi debat terus, Pak, bantah-bantahan terus. Ya.
Akhirnya apa? Kata kaumnya, fa'tina bima ta'iduna. Datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu. Datangkanlah azab yang kamu janjikan itu. In kunta minas shadiqin. Jika kamu benar-benar orang yang jujur, orang yang benar. Cara bahasa Brebes iki wis genolah, daripada debat bae esuk awan bengi, wis tekakna bae di azab yang kamu janjikan kalau memang kamu orang yang benar. Ya. Wis ora usah kakean debat, wis tekakna bae azabe ya. Nantang Pak, kaum Nabi Nuh didakwai malam siang malah nantang 950 tahun. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan apa? Faftah baini wa bainahum fatahan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya Allah, adakanlah satu keputusan antara aku dan antara mereka. Ya. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman besertaku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya Nabi Nuh alaihissalam, fa anjaynahu, maka kami selamatkan Nabi Nuh alaihissalam wa man ma'ahu fil fulkil mashhun, dan orang-orang yang bersamanya di atas kapal yang penuh muatan. Ya. Orang-orang yang bersama Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang nggak mau ikut kapalnya Nabi Nuh, mereka semuanya dibinasakan, tenggelam. Masih ingat ucapannya Imam Malik yang mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh, ya, ketika kita membahas kunci yang kedua, ya, yaitu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di situ Imam Malik mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu mengikuti ajaran Nabi SAW yang murni, ya, yang belum ditambah-tambah, yang belum dikurang-kurangi, yang enggak dikarang-karang. Itu seperti ikut perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Wa man raqiba naja. Barang siapa yang ikut naik ke atas kapalnya Nabi Nuh, ke sunnah tersebut, mengikuti sunnah tersebut, najah, dia akan apa? Selamat. Faman raqibaha najah. Wa man takhallafa anha ghariqa. Dan siapa yang enggak mau naik kapal tersebut, yang enggak mau mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia apa? Ghariqa. Dia akan apa? Tenggelam. Jadi ini doanya Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh berdoa kepada Allah minta apa? Minta keselamatan dari azab yang menimpa kaumnya. Nabi Nuh akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa Nabi berikutnya, doanya Nabi Lut, ya. Nabi Lut berkata atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Rabbku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Apa perbuatan kaum Nabi Lut? Perbuatan kaum Nabi Lut apa, Pak? Liwat, ya, atau laki-laki mendatangi laki-laki, naudzubillah, atau yang disebut ngapunten apa? Homoseks, ya. Dan homoseksual ini adalah sejelek-jelek perbuatan keji yang tidak layak dilakukan oleh manusia yang normal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari perbuatan yang demikian. Hampir-hampir Pak, kita tidak mendapati seekor hewan jantan senang dengan apa? Jantan. Anak jago ngawini jago. Jenengan pernah weruh ora jago dekatnya karo jago ke kawin apa tarung, Pak? Tarung jago ke tarung karo jago kok ada. Ya, manusia itu mendatangi laki-laki, mendatangi laki-laki. Naudzubillah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Ini kelakuannya kaumnya Nabi Nuh, ya. Kemudian fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Tadi Nabi Nuh berdoa wa ahlahu ajma'in. Lalu kami selamatkan dia, Nabi Nuh alaihissalam beserta keluarganya. Di ayat yang lain, inna munajjuka wa ahlaka illa imra'atak kanat minal ghabirin. Kami selamatkan Nuh
kami selamatkan Lut dan keluarganya beserta pengikutnya kecuali istrinya, karena istrinya termasuk orang-orang yang mendustakan Nabi Lut dari sana. Jadi di dunia ini ada beberapa model orang rumah tangga. Ada yang laki-lakinya soleh, istrinya enggak soleh. Contohnya siapa tadi? Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Wonten sing istrinya solehah, laki-lakinya badan soleh. Sinten niku? Firaun ya. Asia, wanita solehah mukminah. Bojone napa? Firaun. Anak si loro-lorone kasoli. Sinten? Abu Lahab ya. Wis Abu Lahab menentang Rasul, begitu juga istrinya. Ada juga yang dua-duanya soleh dan solehah, istrinya solehah, suaminya soleh. Contohnya seperti Nabi kita Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, ya. Lah, puluhan panjang lagi pun kita, ya. Si nomor setunggal kali tiga nomor sekawan, mudah-mudahan si nomor sekawan ada 4. Suaminya soleh pun istrinya solehah. Ya. Ini doanya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr juga menyebutkan doa Nabi Yunus. Ya. Doa Nabi Yunus. Kemudian doanya Nabi Yunus. Fanada fil zulmat. Ketika Nabi Yunus ini berada di dalam kegelapan. Nabi Yunus ini panah, ya, berteriak memanggil-manggil, Allah ilaha illa anta, sungguh tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Subhanaka ini kuntu minadh dzalimin, sungguh aku yang termasuk orang-orang yang karena Nabi Yunus meninggalkan Allah. Nabi Yunus meminta pertolongan kepada Allah di dalam perut ikan dulu mati itu zaman dari dulu. Berarti kegelapannya berlapis-lapis ya. Kegelapan di malam hari, kegelapan di dasar laut, dan kegelapan di perut laut. Jadi panjenengan dengan bayangan perut ikan itu kayak film-film kartun yang bisa makan di dalam, bisa ngopi, bisa medan, enak. Ya, di dalam perut ikan dia apa yang dimakannya terkenal oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dari Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan memanggil Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan faqala fa anjayna lahu fastajabna lahu. Maka kami penuhi permintaan Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Fastajabna lahu, kami penuhi permintaan Nabi Yunus alaihissalam, wa najainahu minal gham, lalu kami selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari kesusahan, dari kepayahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dan di antara sebab kenapa Nabi Yunus ini diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang lain, yang termasuk As-Saffat ayat 143 sampai 154, itu karena Nabi Nuh termasuk orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus ini tidaklah termasuk orang-orang yang rajin bertasbih, rajin berzikir kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Seandainya Nabi Yunus ini bukan termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah dulunya ketika sebelum tertimpa kesusahan itu, maka niscaya Nabi Yunus ini akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Makanya di antara solusi ketika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesusahan kita,
itu kita gunakan waktu ketika kita lapar itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita lagi susah Allah menolong kita. Sebagaimana nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallah fi rakhai ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kalian sedang lapar, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan menolongmu, akan memudahkanmu ketika kau berada di dalam kesusahan. Rata-rata mungkin jalur menangis kan lagi senang apa lagi susah, tapi nangis-nangis mungkin lagi senang apa lagi susah, lagi susah, lagi senang apa ya? Atau tawaran, maka di antara bentuk pertolongan Allah itu datang adalah karena ketika seseorang itu waktu lapangnya dia sering mengingat Allah Subhanahu, sehingga ketika datang waktu sempit atau datang kesusahan kepadanya, Allah bersegera untuk menolong dia. Ta'arraf ilallah fi rakhai ya'rifka fi syiddah. Ini doanya siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah juga membawakan atau mengisahkan tentang kondisi Nabi Musa, ya, kondisi Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Allah fi hali Musa wa Harun. Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Dan kami selamatkan keduanya, yaitu Nabi Musa dan Harun serta kaum keduanya, kaum mereka dari bencana yang besar. Allah selamatkan siapa? Nabi Musa, Nabi Harun dan kaumnya Bani Israil dari kecelakaan yang besar, yaitu dari apa? Dari kejaran Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya sedang dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun. Di depan Nabi Musa ada lautan. Di depan Nabi Musa apa? Lautan, dan di belakang Nabi Musa dan kaumnya ada siapa? Fir'aun. Semakin dekat pasukan Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kaumnya sampai Nabi Harun. Sementara di depannya apa? Dan dua kelompok ini sudah saling melihat. Kaumnya Nabi Musa sudah melihat bahwa itu pasukan Fir'aun juga semakin apa? Mendekat. Pasukan Fir'aun juga sudah melihat kaumnya Nabi Musa itu sebenarnya kita kenapa? Akan mengejar kaumnya Nabi Musa. Makanya wakil datang dalam surat Asy-Syu'ara, falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini sudah saling melihat, qala ashabu Musa, maka orang-orang kaumnya Nabi Musa ini berkata, inna lamudrakun, sungguh kami pasti akan terkejar. Lah bagaimana terkejar? Depannya laut, belakangnya wis pasukan ngambur jalan. Sementara mereka jalan kaki, depannya laut. Maka mereka mengatakan inna lamudrakun, pasti kita terkejar. Tapi apa jawaban Nabi Musa? Qala kalla, nggak akan. Ini penting, Pak. Ya. Jadi Nabi Musa itu apa yang dilihat di hadapannya tidak mempengaruhi, tidak mengurangi sedikit pun apa yang diyakininya. Ya. Berupa apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di hadapannya, depannya itu laut, belakangnya itu pasukan Fir'aun, tidak mempengaruhi sedikit pun tentang keyakinannya kepada Allah bahwasanya Allah pasti akan memberikan pertolongan. Kalau kita sering kebalikannya, ya sering kebalikannya. Seringkali kondisi kita apa? Terbalik. Kondisi yang ada di hadapan kita terkadang bisa mempengaruhi, mengurangi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa tidak, ini tawakalnya para nabi. Apa yang di hadapannya tidak mempengaruhi sedikit pun tentang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan, ya,
Lalu saya pernah mendengar lalu kalian bakul tempe penghasilan itu bangke pas gini tiap PT lu kan bisa membak haji ya. Itu berarti apa yang dihadapannya itu seakan-akan mengurangi keyakinannya kepada Allah. Berarti Allah mampu untuk memanggil siapapun hamba Allah untuk datang di rumah Allah Subhanahu wa taala di Baitullah, walaupun dia hanya seorang kabupaten. Ya. Makanya ini penting, Pak. Nabi Musa melihat apa yang ada di hadapannya, apa yang ada di depan matanya, tidak mempengaruhi sedikit pun keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengatakan, kita tidak akan terkejar. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku ya bersamaku dan dia akan memberikan pertolongan, akan memberikan petunjuk. Jadi waktu yang sesempit itu masih bisa punya keyakinan semacam itu. Dia nggak terpengaruh dengan apa yang ada di hadapannya. Maka fa'auhayna ila Musa, maka betul Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam adibir asokal bahar agar mengumpulkan tongkatnya kemana? Dan Nabi Musa protes. Apa hubungannya ya Allah? Lalu dikir orang kenapa hubungan bakal bisa mampu? Ya, kita bertanya. Pokoknya apa yang Allah perintahkan ya Allah kerjakan. Kita bertanya. Akhirnya dipukul tempat itu kemudian apa? Pangpalato. Bahkan aku yakinkan tahu di hati maka berlaku itu. Masing-masing belahan itu seperti gunung-gunung yang besar. Maka selamat nama Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Ini doanya siapa? Para nabi meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah selamatkan. Ya. Maka di sini penulis mengatakan wahakala man yata'ammalil Qur'an al-Karim. Maka demikianlah barang siapa yang memperhatikan Al-Quran, merenungkan Al-Quran yang mulia, yajidu fihi syai'an katsiran min ad'iyatil anbiya, maka dia akan mendapatkan di dalam Al-Quran itu sesuatu yang sangat banyak dari doa-doa para nabi alaihi wassalam wa su'alihim rabbahum, dan permintaan-permintaan mereka kepada Rabb mereka, wattirahihim, dan kepasrahan mereka baina yadayhi fi jami'i ahwalihim, dan kepasrahan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh keadaan mereka. Fa'ajaballahu da'watahum wa haqqaqa lahum talabatahum, dan Allah senantiasa mengabulkan, mengijabah doa-doa mereka dan mewujudkan permintaan-permintaan mereka. Wa hakada sa'iru man iltaja'a ila rabbil alamin wa da'ahu, dan begitu juga orang-orang yang betul-betul bersandar. Jadi bukan hanya para nabi, orang-orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tadi merengek-rengek, contoh kita di awal tadi, dia berdoa kepada Allah sambil merengek, sambil mengaju kepada Allah Subhanahu wa taala, pun Allah perkenankan doa. Jadi jangan ada yang bilang kita nabi bisa dikabulkan doa yang lumayan, masa bisa dikabulkan? Bisa. Ya. Makanya di sini mengatakan wa hada sa'il manil taja'ila rabbil alamin wa da'ahu, dan demikian juga seluruh orang-orang yang benar-benar bersandar kepada Allah. Asal kita memang benar-benar mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alam semesta, dan betul-betul berdoa hanya kepadanya. Fa innahu, kan Allah Subhanahu wa taala la yughayyibu abdan da'ahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan seorang hamba yang terus meminta kepadanya. Wala yaruddu sa'ilan rajahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menolak harapan dari orang yang meminta kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal yang orang bertahun-tahun berdoa dan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terkabulnya doa, ya. Akhirnya dikabulkan punya apa? Punya anak. Kemudian minta lagi supaya anaknya diberi hidayah juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman roman najah, maka barang siapa yang menginginkan keselamatan di dunia wal akhirah, fa'alaihi biddu'a. Maka barang siapa yang mendapatkan keselamatan, yang menginginkan keselamatan, maka wajib baginya berdoa. Ya. Wa 'alal 'abdi ay yastaghfira kulla lailatin. Maka wajib bagi seorang hamba itu apa? Mengingat-ingat setiap malam anna najatahu biyadillah, bahwa keselamatan itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala najata illa liman najahu Allah, dan tidak ada keselamatan kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus betul-betul yakin. Di sini kata saya, hendaknya wajib bagi seorang hamba setiap malam itu mengingat-ingat bahwa keselamatan itu hanya ada di tangan Allah, dan tidak ada keselamatan kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh seorang hamba ketika ingin meraih keselamatan baik di dunia atau di akhirat, kecuali dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu. Makanya nanti insya Allah besok ada juga jangan salah alamat, nanti ada orang-orang yang salah alamat. Orang pengennya begini kok datangnya ke sini, orang pengennya begini kok datangnya ke sini, itu berarti orang salah alamat. Ya. Kalau salah alamat tujuannya tercapai lebih betul. Tidak. Makanya minta keselamatan jangan kepada selain Allah, gak akan tercapai tujuannya. Karena tidak ada keselamatan kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya melanjutkan, fayafza'u ila rabbihi rajiyan mutadallilan qami'an. Maka orang-orang yang sungguh menginginkan keselamatan, ya, akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi betul-betul berharap, ya, rajiyan mutadallilan, dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qami'an, tidak pernah puas, tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi ayyaj'alahu fi rabbin najin al-faizin, agar Allah menjadikan dirinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat dan orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi orang-orang itu betul-betul mendapatkan keselamatan, itu dia akan berdoa dengan serius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta agar dijadikan dirinya itu termasuk orang-orang yang diselamatkan dan dimasukkan ke dalam golongan yang beruntung. Dan kemudian Rasulullah SAW atau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Hamdulillah membawa sebuah hadis, ya. Fa'anil Bara' ibn Azib, yang dari Bara' bin Azib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita majja'aka fatawassu'a." Ya, apabila kalian sudah berada di pembaringanmu, ya, engkau mendatangi pembaringan, maksudnya apa? Hendak tidur, ya. Berwudulah. Fatawassu'a, berwudulah seperti wudu kalian mau sholat, ya. Cuman terji ala sikrotil aiman, kemudian berbaring sebelah kanan, ya. Cuma kalau kemudian berdoa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku pasrahkan, ya, wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku sandarkan urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan pula punggungku kepadamu, rahbatan wa rahbatan ilaika, karena mengharap rahmatmu dan takut akan azabmu, la malja'a wa la manja minka,
illa ilaika. Sungguh tidak ada keselamatan dan tidak ada perlindungan darimu kecuali padamu. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan kepada nabimu yang engkau utus. Fa in mutta min lailatika fa anta ala fitrah. Maka orang yang membaca doa ini kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia meninggal di atas fitrah, di atas Islam, di atas keimanan. Faj'alhunna akhira ma tatakallahu bihi. Maka jadikan doa ini ucapan terakhir sebelum kita isi. Nanti sudah kita masalah untuk kita usahakan berwudu sebelum Bapak tidur, kemudian upayakan diri sebelah kanan dan membaca doa ini. Terakhir kita sampaikan perkataan Imam Al-Qayyim yang saya sampaikan di dalam kitab ini. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa alladzi yunji min nafsihi bi nafsihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan seorang hamba dari siksanya. Wa yu'idu min nafsihi bi nafsihi, dan yang melindungi dari azabnya dengan naungannya. Wa kadzalikal firar yafirru abduhu minhu ilaihi. Demikian juga lari seorang hamba lari dari murkanya Allah dengan mendekat dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini unik banget. Kalau kita itu takut kepada orang, biasanya apa yang kita lakukan? Kita jauh-jauh dari orang tersebut. Tapi di sini yafirru abduhu minhu ilaihi. Seorang hamba yang takut akan azab Allah, justru dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang khawatir dengan hukuman dari Allah, dengan azab Allah, dengan murka Allah, justru dia dekat kepada Allah, justru dia harus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikan dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, kita pasti akan menjauhnya. Tapi kalau kita takut dengan azab Allah, takut dengan hukuman Allah, maka langkah yang kita lakukan justru harus dekat kepada Allah, bukan malah menjauh kepada Allah, karena tidak ada keselamatan kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian dilanjutkan terakhir sekali lagi. Wa hadza kulluhu tahqiqun li tauhid wal qadar. Dan ini semua adalah bentuk dari realisasi tauhid dan takdir. Maksudnya, kalau kita sudah tahu hanya Allah yang bisa melindungi kita dari azab dan dari murkanya, maka kita ketika takut dengan azab dan murkanya Allah, ya kita hanya bergantung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la rabba ghairuhu wa la khaliqu siwahu, dan bahwasanya tidak ada Rabb selainnya dan tidak ada pencipta selainnya. Wala yamliku makhluqun li nafsi wala li ghairihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuran. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada selain Allah yang bisa mendatangkan kemudaratan, kemanfaatan atau kebaikan, tidak pula mematikan, tidak pula menghidupkan, tidak pula membangkitkan. Alhamdulillah, akan dari segala urusan di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Laisa lil ahadin siwahu minhu syai'un. Tidak ada satu pun selain Allah yang memiliki dan bisa mengatur alam semesta ini dan memberikan keselamatan kepada kita. Intinya di pertemuan ini, ya, bahwasanya ketika seorang hamba itu menginginkan keselamatan, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan merana kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari doa-doa kita. Karena Allah tidak mungkin mengecewakan hamba-Nya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keselamatan kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekarang kurangnya. Kita berdoa beberapa kata nanti. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.